Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang sistem pengapian CDI AC pada sepeda motor. Sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe untuk channel ini, karena di channel ini saya akan membagikan trik-trik sederhana. Semoga video-video saya mudah dipahami untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja kita ke sistem pengapian CDI AC. Untuk sistem pengapian CDI AC sendiri, arus untuk pengapiannya dimulai dari spool pengapian ya. Spool pengapian berbeda dengan sistem CDI DC di video saya sebelumnya, itu arus arus pengapian itu dimulai dari aki, sedangkan di sistem CDI AC untuk arus pengapiannya dimulai dari spool pengapian. Arus dari spool pengapian itu ketika kunci kontak on di sini, kunci kontak on di CDI ini memutus, ini kunci kontak ya, itu memutusnya dengan cara menghubungkan ke massa. Jadi ketika kunci kontak on, ini otomatis massa di kunci kontak ini akan putus gitu loh, kunci massanya putus. Nah gitu, ketika kunci kontak on dan posisi kita menyetar atau menyalakan, magnet ini akan berputar menginduksi spool pengapian sehingga menghasilkan arus yang masuk ke CDI dan ditampung sementara di kapasitor CDI. Untuk ditampung sementara di kapasitor CDI, tidak langsung dilepas ke koil. Jadi dia ditampung sementara di kapasitor. Nanti dilepas ke koilnya kapan? Ketika tonjolan di spool pulser ini diinduksi oleh tonjolan yang ada di pickup coil magnet. Jadi magnet ini kan berputar. Pas berputar induksi spool pengapian, arusnya masuk ke kapasitor. Ketika pickup coilnya menginduksi spool pulser, menghasilkan arus di spool pulser, secara otomatis dia akan ngasih sensor ke SCR yang ada di dalam CDI untuk melepaskan arus yang ada di kapasitor menuju ke koil. Dan di koil ini diperbesar ya. Di sini di koil ada dua kumparan, primer dan sekunder. Ada dua kumparan di sini. Dia akan diperbesar arusnya gitu, dan diteruskan ke busi. Nah, di busi ini dirubah ke percikan bunga api. Begitulah cara sistem pengapian CDI AC pada sepeda motor. Untuk sistem pengapian CDI AC sendiri itu sebenarnya nggak terlalu berbeda ya dengan CDI DC. Hanya saja perbedaannya itu dari, kalau CDI-nya udah pasti beda karena DC dan AC. Kalau untuk perbedaannya itu kalau untuk DC itu nggak ada spool pengapian ya. Jadi arusnya itu langsung masuk dari aki di sini. Langsung dari aki, terus di sini nggak ada spool pengapian, adanya spool pengisian. Jadi untuk di DC itu spool pengisian untuk ngecas aki, dan aki ini juga digunakan untuk pengapian juga. Jadi kalau di sistem pengapian AC itu untuk spool pengapian dan penerangan itu dipisah. Jadi untuk tetap ada spool pengisian tapi untuk penerangan, sedangkan pengapiannya dari spool sendiri. Kalau di DC itu dijadiin satu. Gitu, perbedaannya di situ. Gitu. Terus perbedaan lainnya ini ada di kunci kontak. Kalau di sistem DC itu kan dia cuma seperti saklar lah ya, cuma kabelnya cuma dua seperti ini. Jadi cuma penghubung satu arus saja gini, jadi penghubung pemutus gitu kalau di DC. Sedangkan kalau di AC itu ada 4 kakinya biasanya. Nah seperti inilah kira-kira. Jadi yang ini misal pengapiannya memutus massa CDI, kan kalau sistem di AC itu mutusin massa CDI ya guys. Jadi kalau untuk uji coba ya lebih baik yang untuk kunci kontak itu dilepas aja gitu. Itu kalau dilepas berarti on, kalau ditempel ke massa berarti off. Itu aja, itu cara simpelnya gitu yang ke kunci kontaknya. Jadi sistemnya yang satu ini untuk mutus massa CDI, yang satu lagi untuk arus yang dari aki ke sistem lah, kayak lampu penerangan dan lain-lain sebagainya begitu.
Itu perbedaan simpelnya gitu. Jadi teman-teman lihat aja kalau misal cara ngeceknya gimana. Kalau misal CDI itu AC, teman-teman bisa dilihat dari CDI pun bisa. Kalau teman-teman lihat aja arus yang dari CDI itu, arus pengapiannya itu dari kunci kontak atau dari sepul pengapian. Kalau arusnya dari sepul pengapian berarti itu dia AC. Tapi kalau arus kabel itu kok nyambungnya ke kunci kontak, berarti arusnya DC. Bisa dilihat dari sepul. Kalau untuk sepul sistem DC itu nggak ada sepul pengapiannya, cuma ada kabelnya, itu kabel pengisian penerangan, gitu aja gitu, sama masa gitu. Itu perbedaannya seperti itu ya guys gitu. Ya cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami ya guys gitu. Untuk pertanyaan lainnya di sistem AC ini ya silahkan ditanya saja, atau di video lain yang mau sistem DC atau apa. Untuk DC sebenarnya saya sudah jabarkan di video sebelumnya, tapi kadang-kadang tiap motor itu kan ada perbedaan ya guys. Nah, bisa ditanyakan saja. Oke, terima kasih telah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.